Shalom, damai di hati. Senang sekali Kak Monik berjumpa lagi dengan teman-teman remaja, kakak-kakak pembina dan komisi remaja Gemim Betel Kembuan pada saat ini. Kita hendak melaksanakan ibadah evangelisasi. Meskipun kita tidak bertemu, tetapi kasih Kristus selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Kita akan memulaikan peribadatan kita. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, Engkau luar biasa ya Tuhan. Terima kasih banyak untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami, remaja Gemim Betel Kembuan. Tuhan, saat ini kami rindu membaca dan merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu. Mari Engkau Tuhan tuntun kami dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus Kristus, ini kami yang telah siap membaca dan merenungkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Remaja Kristen, mari kita membuka Alkitab yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-40. Mari kita baca secara bersama-sama. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang yang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaran Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah yang Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda dan yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya.
Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal ini kamu semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggalkan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepadaku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kamu perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ada ungkapan yang mengatakan, jangankan penderitaan, kematian pun saja tidak takut. Ketika mendengar ungkapan ini, apa yang terlintas dalam benak kita? Pasti terlintas dalam benak kita yaitu kita tidak takut penderitaan dan tidak takut kematian. Seseorang yang tidak takut atau dikatakan berani, berarti mereka bisa melakukan segala sesuatu untuk mencapai tujuan mereka. Dan mereka tidak akan takut terhadap apa yang akan mereka hadapi. Kenapa? Karena mereka mempunyai persiapan yang matang. Mereka mempersiapkan segala sesuatu yang mereka butuhkan dan mereka tahu apa yang mereka akan lakukan. Makanya ada ungkapan seperti ini. Keadaan yang buruk sekalipun, penderitaan maupun kematian, ketika kita tahu bahwa untuk siapa kita hidup, pastinya kita tidak akan merasa takut. Kita tidak akan merasa, nanti saya menderita, nanti saya meninggal, nanti saya tidak mempunyai apa-apa lagi. Tidak. Saudara-saudara remaja Gemim Bethel Kempuan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengetahui siapa inti dari kehidupan kita ini, the core, yang adalah Tuhan Yesus Kristus, kita tidak akan takut, kita tidak akan merasa bahwa hidup ini adalah suatu ketakutan untuk dijalani. Seperti halnya dengan seseorang yang akan merencanakan sesuatu, bisa dikatakan orang yang nekat kalau melaksanakan sesuatu dengan tidak atau tanpa persiapan. Dalam pembacaan Alkitab yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 14-40 menceritakan tentang kisah yang luar biasa khotbah Petrus kepada orang-orang yang ada pada saat itu. Petrus sebenarnya seseorang yang pasif pada saat itu. Sudah dia menyangkal Tuhan untuk yang ketiga kalinya. Tetapi pada saat itu Kudus turun ke atas murid-murid sehingga mereka dapat berkata-kata, berbahasa roh, dan mereka dapat mengatakan segala sesuatu yang benar dari Tuhan itu sendiri. Nah, di sini kita belajar tentang Petrus, di mana Petrus sebelumnya dia tidak yang kita bisa bilang pasif, sekarang dia bisa berkata-kata yang
yang bisa dikatakan aktif. Nah, kenapa aktif? Karena ada Roh Kudus yang menuntunnya. Dia berkhotbah kepada orang-orang untuk menjelaskan bahwa ini sebenarnya Tuhan kita. Tuhan kita telah mati, telah dikuburkan, dan dapat naik ke surga. Untuk siapa? Untuk kita, untuk remaja Gemim Betel Kembuan yang sangat dicintai dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengalami misalnya masalah, mengalami penderitaan, ketakutan menghantui kita, kita belajar kepada Petrus. Dia takut sebelumnya karena dia membuat kesalahan. Tetapi dengan Roh Kudus yang hinggap, sehingga dia mempunyai keberanian untuk memberitakan kebenaran dari Yesus Kristus. Sama halnya kepada kita sekalian pada saat ini, saya juga kadang takut, tetapi ketika kita meminta pertolongan kepada Tuhan, meminta Roh Kudus menuntun kehidupan kita, kita pasti dapat melaluinya. Kita dapat melangkah maju untuk mencapai tujuan yang kita hadapi. Dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini, teman-teman, mari kita berpegang teguh kepada Tuhan. Kita jangan merasa takut, dan kita jangan merasa bahwa hidup ini sudah terlalu menderita. Tidak, teman-teman. Kita tidak menderita, dan kita tidak akan merasa sendiri karena kita mempunyai teman, mempunyai Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyediakan, yang selalu menolong, yang selalu menemani, dan selalu melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita tanpa kita sadari. Tetapi ketika kita menyadari semua hal itu, teman-teman, pasti dalam kehidupan kita, walaupun kita mengalami masalah dan penderitaan, kita dapat melewati semua itu. Jadilah seseorang yang pemberani, bukan seseorang yang nekat. Seseorang pemberani dapat mencapai tujuannya, dan seseorang yang nekat, dia mampu melangkah tetapi tanpa persiapan, dan apa yang akan terjadi? Akan gagal. Jadi ketika kita akan melangkah, minta tuntunan Roh Kudus, minta tuntunan Tuhan Yesus Kristus, agar supaya ketika kita melakukan segala sesuatu, kita akan berhasil dan kita akan menggapai masa depan kita. Kita belajar di rumah, kita beraktivitas di rumah, tetapi kita tidak hanya beraktivitas dan belajar sendiri, tetapi kita berada dengan Tuhan, berada dengan orang-orang yang kita kasihi di rumah. Jadi ketika kita meletakkan semua kehidupan kita kepada Tuhan, maka Roh Kudus akan menuntun kita, dan kita akan menjalani kehidupan ini. Apapun yang terjadi, tantangan apapun yang datang, kita akan menjadi seseorang yang menang. Dan ingat teman-teman, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita tidak akan binasa. Jadi jangan menjadi sesuatu ketakutan untuk mengingat, nanti kita mati, nanti kita tidak. Karena orang yang mengerti, karena orang yang mengandalkan Tuhan, sekalipun mati, tetapi itu adalah sesuatu keuntungan. Jadilah remaja Kristen yang berani, yang selalu mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu, dan menggapai masa depan yang penuh harapan. Sampai di sana pembacaan dan perenungan kita. Tuhan Yesus memberkati, dan selamat kita bersaat teduh. Amin.